Pemirsa Intens Investigasi 2 hari lalu atau saat mengadakan jumpa wartawan bersama Otto Hasibuan, Deddy Mulyadi yang aktif mengawal kasus ini bahkan melakukan penelusuran ke kediaman orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya, menceritakan adanya dugaan kejanggalan dalam kesaksian Aep yang diduga sebagai saksi kunci dalam hilangnya nyawa Vina dan Eki. Ya, seperti diketahui, menjadi saksi setelah bertemu dengan ayah almarhum Eki, di mana sehari setelah kejadian, ayah almarhum Eki datang ke lokasi kejadian untuk menyusuri kejadian hilangnya nyawa sang anak. Ayah almarhum Eki yang juga perwira polisi tersebut diketahui menyisir lokasi dan bertemu Aep serta Dede untuk mendapatkan informasi tentang para terduga pelaku. Kala itu, Rudiana bersama para rekannya diduga langsung mengamankan para terduga pelaku lainnya termasuk terdakwa atas nama Sudirman. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak keluarga Sudirman atas pernyataan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi tersebut? Seperti apa cerita di balik pengakuan Sudirman yang menurut kuasa hukum Saka Tatal, Farah Tabas dan Krisna Murti menjadi awal mula ditetapkannya para terdakwa termasuk Saka kliennya. Benarkah hal itulah yang membuat Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal sebelumnya, memilih untuk hengkang dari kerjasamanya bersama pengacara Farah Tabas dan Krisna Murti pada saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi salah satu orang yang dikenal cukup vokal dan melakukan interview dengan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan sang kekasih Eki. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dalam akun sosial media pribadinya menyambangi sejumlah orang termasuk Aep. Ya, menyambangi langsung kediaman diduga saksi kunci yang ditemui Deddy Mulyadi berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, di mana sepertinya saksi kunci tersebut sudah hengkang dari lokasi tempat kerja sebelumnya. Deddy Mulyadi melihat adanya kejanggalan. Di depan pengacara Otto Hasibuan, Kang Deddy, sapaan akrabnya, menyebutkan jika meyakini Saka Tatal tidak bersalah karena menemukan sejumlah kejanggalan. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak keluarga Sudirman atas pernyataan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi tersebut? Benarkah pihak keluarga pun juga meyakini betul pernyataan Deddy Mulyadi tersebut yang sejalan dengan pemikiran mereka? Keterangan Aep akhirnya ditanggapi serius oleh Farah Tabas dan Krisna Murti yang mengaku akan segera mengambil tindakan untuk melaporkan Aep dengan pasal memberikan keterangan palsu ke pihak kepolisian. Ya, seperti diketahui, beberapa waktu lalu kemunculan seorang pria bernama Melmel yang diduga mengetahui peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Farah Tabas dan Krisna Murti pun juga menilai ada orang di belakang sosok Melmel, sehingga Melmel juga bisa ikut terseret nantinya jika pernyataannya akan memberatkan kliennya. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter.
Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan Peggy pun dia tahu. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung roti. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aep, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Bertemu Sakatata, saya pertama yang ingin saya lihat, bener nggak Sakatata ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Sakatata. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun, karena Sakatatanya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan, pada malam minggu itu Sakatata ngumpul di sini, di rumah ini, bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol, dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya ada apa? Maka istilah Cirebon itu apa? Di step, kemudian di step itu terus kemudian melingkar, hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu, Sadikun nggak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampelah ke bengkel. Saya tidak percaya, jujur aja. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Rekonstruksi itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, dan belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi, dia menjelaskan malam minggu itu betul Sakatata itu ke sini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selipnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan saya lurus Pak. Lihat polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Sakatata tidak salah. Ya karena dari alibi, dari keseharian Sudirman, dari ada di persidangan ada saksi yang mengatakan dia tuh anaknya baik. Padahal saksi itu bukan saksi yang saya hadirkan loh. Saksi itu tidak saya hadirkan, tetapi dia merekomendasikan Sudirman itu anak yang baik, anak yang lebih sering berada di musola gitu. Nah itu kan terkonfirmasi ketika tadi juga kan ada keterangan napi yang menyatakan dia lebih sering ada di musola. Gitu. Aduh kalau masalah saksi-saksi yang pernah dihadirkan saya bisa ngomong ya. Tapi kalau saksi yang tiba-tiba muncul dan tidak pernah dihadirkan, saya nggak mau cerita deh. Lagian sekarang kan Sudirman juga keluarganya sudah menyerahkan ke Pak Oto. Jadi apa langkahnya juga itu sudah bukan kewenangan saya lagi untuk bicara gitu. Kalau saya kan bicara masa lalu Sudirman. Kalau kedepannya saya nggak berani ngomong karena keluarganya sudah menyerahkan ke Pak Oto. Ya, sementara itu, di balik kesaksian Dedi Mulyadi, kuasa hukum Sakatata, Farhat Abbas dan Krisnamurti, di tempat terpisah, dengan lantang juga menyebutkan banyak kesaksian dari Aep yang tidak sejalan dengan kejadian aslinya. Ya, seperti diketahui, memang menjadi saksi setelah bertemu dengan ayah almarhum Eki sehari setelah kejadian. Ayah almarhum Eki yang juga perwira polisi tersebut diketahui menyisir lokasi kejadian, kemudian bertemu Aep dan Dede, serta mendapatkan informasi tentang para terduga pelaku dari kesaksian mereka. Rudiana bersama para rekannya diduga langsung mengamankan para terduga pelaku lainnya, termasuk terdakwa atas nama Sudirman. Selain itu, seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini,
Kemunculan Melmel yang mengetahui kejadian tersebut dari awal sampai akhir membuat Farhat Abbas dan Krisna Murty pun menilai ada orang di belakang sosok Melmel. Sehingga bisa juga menyeret Melmel dengan dugaan yang sama jika pernyataannya tersebut bisa memberatkan kliennya. Untuk Aib, dengan arti bahwa Aib kan saksi mahkota, bahwa dia yang melakukan cerita lebih awal kepada Ruliana, bahwa dia melihat ada pengejaran, ada pelemparan batu, terus dengan jarak 100 meter dia lihat sekali pelaku-pelakunya ini dan sebagainya. Tapi dia nggak juga datang di pengadilan. Dia nggak datang, nggak hadir sebagai saksi di pengadilan. Nah ini ada apa? Nah kita lagi bahas dengan tim, kan semua saksi ketika dia mencabut dan itu memberatkan Saka, kita akan lapor. Kami sudah sebar tim, menteliti tim dari mana ini timbul, siapa yang setting di belakang ini, motifnya apa? Kok Melmel bicara itu? Karena 2016 itu nggak ada yang namanya Melmel. Kita lihat berkas perkaranya, kita lihat dari mulai putusan. Akhirnya kita lihat dari mulai dakwaan, dari mulai berita acara, semua tidak ada Melmel. Kenapa Melmel muncul? Justru kita pengen tahu siapa yang membelakangi Melmel. Artinya di belakang Melmel ini siapa? Motifnya apa? Ini yang kami pelajari. Artinya kalau ini merugikan Saka, kita akan laporkan. Ya keterangan palsu, keterangan palsu dan sebagainya, kan kita lihat aja. Setali 3 uang dengan rencana yang akan diambil kuasa hukum Saka, banyak kejanggalan dari keterangan Aib dan juga Melmel. Hal inilah yang menjadi perhatian kuasa hukum Peggy Setiawan karena dari pernyataan Melmel yang menjadi awal ditangkapnya Peggy Setiawan dan Saka. Lantas benarkah sama seperti kuasa hukum Saka, pihak kuasa hukum Peggy juga akan membawa 2 nama tersebut ke pihak kepolisian jika dianggap memberatkan kliennya? Setelah Peggy Setiawan ditangkap, ini kan muncul keterangan Aib ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan, tahu menggunakan Suzuki motor Smash. Nah, ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aib itu ya saya masih meragukan lah. Saya minta agar Aib itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Karena ingat loh, kesaksian Aib ini ya akan memutuskan, akan mempengaruhi masa depan orang, yaitu Peggy Setiawan. Ya, jadi kalau alat bukti lain, saya rasa saya belum tahu ya. Tapi kalau yang udah disampaikan itu kan keterangan Aib, mengenali kan. Nah kalau dilihat dari kronologis tadi hanya mengenali. Kalau dia mengenali sejak awal di 2016 putusannya sudah ketangkap Peggy Setiawan. Ya makanya. Kalau pendapat saya, analisa saya kan seperti tadi ya, sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan ya. Nah, adapun kalau penyidik mendengarkan ini ya, maka saya minta kepada penyidik ya agar Aib ini ya, kesaksian Aib ini ya supaya objektif ya, apalagi ada pihak yang independen, itu dilakukan pemeriksaan lagi dengan alat deteksi atau tes kebohongan. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya yang berpotensi bisa dipidana. Sementara itu, penasehat hukum Saka dan Peggy juga melihat adanya kejanggalan dengan kesaksian Aib yang dalam pernyataannya mengungkapkan fakta mengejutkan. Di mana Aib pun melihat para pelaku dari jarak 100 meter dengan kondisi pada malam hari. Bahkan Aib pun memberikan pernyataan jika ia hafal motor yang dikendarai para pelaku. Lantas, seperti apa pihak kuasa hukum Peggy menilai hal ini? Benarkah ia juga memberikan ultimatum kepada Aib dan Melmel? Memang kami setuju dengan penyidik bahwa pelaku pembunuhan dan pemerkosaan harus ditangkap. Tetapi jangan orang lain lah yang dikambing hitamkan seperti ini. Itu betul sekali, saya bergerak dengan tim, kami ada kurang lebih 68 pengacara. Dan kami semua solid. Saya sudah membentuk tim investigasi. Ketua tim investigasinya adalah Kombes Jindin Siagian Esa MH, dan beliau sudah bergerak jauh dan
fakta serta bukti-bukti sudah kami dapatkan. Nah, kalau mau tanya persisnya, kebetulan beliau sedang bersama-sama dengan saya. Beliau ini sejak lahir sebagai polisi sudah jadi penyidik, sampai pensiun pun penyidik. Jadi nggak mungkinlah kita mengada-ngada atau ini tidak valid. Ini sangat amat valid. Yang saya sampaikan ini sangat amat valid. Itu kan sangat jelas sekali. Peggy Setiawan itu kan usia 15 tahun sudah ikut bapaknya ke Bandung. Ya. Dan tidak ada berada di Cirebon. Pada saat waktu kejadian pun dia tidak ada di Cirebon. Itu bisa dibuktikan. Saya sudah lakukan investigasi hal itu. Di balik buka suaranya keluarga Sudirman, sebelumnya mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji yakin jika kesaksian Aep dan Melmel sepenuhnya adalah bohong. Lantas apa alasan Susno Duaji mengemukakan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, banyak yang mempertanyakan kesaksian Aep yang seolah menjadi dasar untuk kembali dihadirkan dan memberikan penjelasan atas pernyataannya. Apalagi di tengah pernyataan tersebut sebelumnya juga muncul nama mantan Kabareskrim Polri yang menjabat sejak medio tahun 2008 hingga tahun 2009, yaitu Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang menyatakan jika kesaksian Melmel adalah sebuah kebohongan. Pasalnya, menurut Susno Duaji, dengan intelijensi yang dimilikinya di kepolisian selama ini, tidak mungkin ada seseorang yang bisa lihat wajah orang lain dalam kondisi gelap. Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi yang ngomong di TV tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa Melmel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Warung. Melmel ya, orang jalan kaki aja membuntuti orang banyak gitu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Nah, kalau itu sudah di BAP si Melmel dimajukan ke sidang itu 7 tahun penjara loh, jangan main-main. Karena apa? Keterangan dia bisa menyebabkan orang terpidana sampai seumur hidup. Sampai karatan di dalam penjara. Hati-hati loh Melmel. Di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Kalau si Aep jelas bohong benar itu. Iya, kalau Aep bagaimana Bang? Wah, Aep jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Nah, Anda lihat di situ, itu berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Kamu bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Sementara itu, Bak Gayung bersambut. Pernyataan yang keluar dari beberapa pengacara dan Susno Duaji disambut baik oleh pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Pasalnya, kesaksian Melmel dan Aep patut dipertanyakan karena sejak kemunculannya pada kala itu, Melmel pun tidak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya. Lantas, apa yang ingin disampaikan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina atas kesimpang siuran yang terjadi dalam kasus ini? Sampai detik ini Melmel tidak ada kabar. Jadi kan patut dipertanyakan juga kesaksiannya, begitu. Belum ada baru orang tuanya si Vina aja besok. Ya keluarga menyerahkan kembalilah kepada kepolisian. Yang terpenting jangan sampai
dugaan-dugaan tersebut yang salah tangkap atau orang yang tidak bersalah ditetapkan terpidana itu tersangka kan kasihan juga. Intinya lebih detail dan teliti lagi saja melakukan pemeriksaan. Di balik semua perkara yang terjadi, seorang ahli tarot, Velin Ratu Ayu, juga mengungkap terkait kemunculan Aep dan Mel-Mel. Lantas, seperti apa kata kartu tarot yang dibuka oleh Velin Ratu Ayu? Benarkah Velin melihat ada kebohongan yang diungkapkan oleh Mel-Mel? Dan benarkah Mel-Mel kenal dengan salah satu DPO yang hingga saat ini sedang dicari? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Semakin hari, misteri pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di tahun 2016 bertambah pekat. Dan beberapa waktu lalu, tiba-tiba ada kesaksian mengejutkan dari sosok yang menyebut dirinya sebagai Mel-Mel. Lantas, seperti apakah kartu tarot yang dibuka oleh Velin Ratu Ayu? Benarkah Velin melihat ada kebohongan yang diungkapkan oleh Mel-Mel? Benarkah Mel-Mel juga kenal dengan salah satu DPO yang hingga saat ini pun masih dicari? Dan benarkah pula Mel-Mel bukan orang pertama yang muncul, melainkan ada nama-nama lain yang terus dihadirkan guna mengaburkan permasalahan ini? Posisi Mel-Mel ini adalah orang yang menggantikan seseorang tersebut, sama halnya dengan seseorang yang kemarin ya, dia adalah sebagai sosok pengganti. Artinya adalah dia tidak berada di sana dan dia adalah sosok dari seorang pengganti, mewakilkan seseorang, tapi bukan yang sesungguhnya. Dia tidak ada di sana, tapi dia hanya diceritakan oleh seseorang tersebut yang masih belum kita ketahui. Dan salah satunya kita lihat orang ini, apa kaitannya orang tersebut dengan sosok ini ya? Iya. Salah satu orang yang sedang dicari. Jadi sosok beliau ini, sosok M ini adalah sebagai cerminan atau sebagai sosok pengganti dari sosok yang diduga kuat adalah orang yang sedang dicari saat ini atau salah satu DPO. Akan ada seorang wanita juga yang akan ikut serta dan juga akan beserta dengan nanti ya, dalam bulan depan itu akan ada kurang lebih 3 orang lagi yang nanti akan bersaksi dan menyatakan hal yang sama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.